Di video kali ini kita akan membahas tools selanjutnya, yaitu Lasso Tools, Polygonal Lasso Tools, dan Magnetic Lasso Tools. Sebelum itu, siapkan foto atau objek yang akan diseleksi. Tools pertama yang akan kita gunakan adalah Lasso Tools. Tools ini digunakan untuk menyeleksi objek mengikuti gerakan tangan atau mouse. Selama tombol kiri pada mouse ditekan, maka garis seleksi akan mengikuti gerakan mouse. Cara penggunaannya, klik tombol pada toolbox, yaitu Lasso Tools. Klik di posisi mana kalian akan memulai, klik dan tahan, gerakan mouse kalian ke bidang mana yang akan diseleksi. Untuk mengakhiri, hubungkan titik akhir dan titik awal seleksi. Akan terbentuk seperti ini. Pada seleksi kali ini, terdapat objek seleksi yang tidak sesuai yang kita inginkan. Seperti ini, kalian dapat merapikan dengan menggunakan selection yang ada di atas. Pembahasan di selection dapat dilihat di video sebelumnya. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas Polygonal Lasso Tools. Untuk mengaktifkan Polygonal Lasso Tools, kalian dapat klik kanan pada tools yang sebelumnya digunakan, yaitu Lasso Tools. Akan muncul Polygonal Lasso Tools, lalu klik kiri. Penggunaan Polygonal Lasso Tools berbeda dengan Lasso Tools sebelumnya. Pada Polygonal Lasso Tools dipakai untuk menyeleksi objek bersudut tajam. Langsung pada prakteknya, zoom objek yang akan diseleksi agar terlihat lebih rapi. Klik titik mana yang akan memulai, lalu posisikan kursor mouse ke sudut lain dan buat titik baru dengan klik lagi pada posisi yang baru. Lalu dilanjutkan seterusnya. Jangan lupa diklik untuk membentuk sebuah garis. Pada objek seleksi yang kita gunakan saat ini, sedikit sudut yang digunakan. Lebih banyak cekungan yang akan membentuk garis tegak apabila kita menggunakan Polygonal Lasso Tools. Lalu, pertemukan titik awal dan akhir untuk mengubah garis itu menjadi seleksi. Akan terlihat seperti ini, sama seperti penggunaan Lasso Tools sebelumnya. Dari kedua tools yang sudah kita gunakan, yaitu Lasso Tools dan Polygonal Lasso Tools, terdapat keunggulan dan kelebihan. Pada Polygonal Lasso Tools, kalian dipermudah untuk membuat garis lurus pada bidang seleksi, contohnya dari titik sini ke titik bawah. Tetapi untuk melanjutkan ke titik selanjutnya ada kesusahan karena objek seleksi
tidak membentuk sebuah sudut. Maka dari itu, dapat digunakan lasso tools dan polygonal lasso tools yang beralih. Contoh, kita dapat gunakan lasso tools pada titik awal. Penggunaannya sama seperti lasso tools sebelumnya. Klik titik untuk memulai, lalu gerakan kursor ke bidang seleksi. Apabila sudah di titik yang membentuk sudut, kalian dapat tekan tombol Alt, lalu lepas klik pada mouse, lalu titikkan pada sudut, klik, jangan lepas, lalu lepas tombol Alt, dan tools akan kembali menjadi lasso tools standar. Lalu lakukan seterusnya ke bidang seleksi lainnya. Tools yang terakhir, kita akan menggunakan magnetic lasso tools. Magnetic lasso tools digunakan untuk menyeleksi objek dengan metode menyerupai magnet. Garis seleksi akan menempel ke tepi objek yang diseleksi. Cara penggunaannya, apabila posisi pada lasso tools sama seperti polygonal lasso tools sebelumnya, dapat klik kanan pada lasso tools, lalu pilih magnetic lasso tools dengan klik kiri. Penggunaan magnetic lasso tools sama seperti lasso tools sebelumnya dan lebih mudah. Ubah angka menjadi 10. Ubah kontras menjadi 60% dan frekuensi 100. Kenapa diubah? Kita akan membahas di akhir video. Selanjutnya, penggunaan magnetic lasso tools. Posisikan kursor mouse di salah satu titik sudut objek yang akan diseleksi. Kita klik pada posisi ini, klik dan telusuri tepi objek itu secara perlahan, seperti penggunaan lasso tool sebelumnya. Masih terdapat objek seleksi yang tidak sesuai, kita dapat rapikan dengan cara seperti lasso tool sebelumnya. Penggunaannya sama seperti lasso tool sebelumnya, tapi lebih mudah karena tools akan mengikuti warna pada objek yang akan kita seleksi. Seperti omongan saya sebelumnya, kita akan membahas angka-angka yang diubah. Pada angka ini, kita ubah menjadi 10 dengan fungsi mengatur jarak center point untuk mendeteksi dekat jauhnya jarak tepi objek dengan latar belakang yang tidak ingin diseleksi. Maksimal kita bisa masukkan angka 40. Dan selanjutnya, kontras yang berfungsi untuk mengatur tingkat kontras warna antara objek utama yang akan diseleksi dengan latar belakangnya. Apabila warna objek utama dan latar belakangnya memiliki kemiripan,
maka nilai edge kontras lebih baik tinggi. Pada posisi ini, karena latar belakang lebih kecoklatan dan objek utamanya merah, kita masukin rendah akan terseleksi, tapi lebih baik posisikan pada lebih tinggi agar lebih mempermudah untuk pergunakan magnetic lasso tools. Dan yang terakhir, frekuensi yang berguna untuk mengatur jumlah titik yang akan diciptakan selama kita menelusuri objek yang akan diseleksi. Jadi, saat kita contohkan tadi, terdapat titik-titik pada objek seleksi pada saat kita menggerakkan mouse. Tidak seperti poligonal yang harus kita klik, tapi pada penggunaan magnet, dia akan otomatis untuk membentuk titik-titik tersendiri. Itu saja untuk video kali ini. Apabila ada yang ditanya, kalian dapat tinggalkan di komen. Terima kasih.